Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelas MN22C, kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial tentang regresi linear sederhana. Hasil dari pengerjaan kami yang berjudul Pengaruh Minat Beli Konsumen terhadap omset penjualan chicken teriyaki di Tegal Sawah bulan November 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Yolestari dengan NIM 22416261201272 serta rekan-rekan saya dari kelompok 5 yaitu Melgis Garnita, Revi Febri Pratama, serta Serli Umagapi. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai data omset yang kami dapatkan dari data lapangan. Akan saya sampaikan. Baik, pada penjelasan yang pertama yaitu mengenai data omset. Sebelumnya judul yang kami ambil adalah Pengaruh Minat Beli Konsumen terhadap Omset Penjualan Chicken Teriyaki di Tegal Sawah bulan November 2023. Di sini terdapat variabel independen atau variabel X, di mana variabel X-nya adalah pengaruh minat beli konsumen, sedangkan variabel dependen atau variabel Y-nya adalah terhadap omset penjualan. Yang pertama adalah variabel X. Di sini kita mengambil 30 data pada data lapangan. Pada variabel X terdapat 35, 41, 26, 36, 16, 15, 43, 31, 25, 7, 24, 13, 11, 46, 38, 19, 44, 37, 7, 29, 26, 9, 31, 10, 35, 23, 48, 9, serta 7. Maka total dari variabel X adalah 749. Selanjutnya variabel Y. Yang pertama ada 630, selanjutnya 740, 480, 640, 300, 280, 780, 570, 460, 146, 435, 237, 200, 835, 690, 345, 765, 680, 135, 530, 480, 160, 560, 560, 560, 193, 638, 421, 880, 150, 175, serta 140. Maka total dari variabel Y yaitu 13.705. Selanjutnya XY. XY itu didapatkan dari perkalian antara variabel X dengan variabel Y, di mana pada nomor 1 variabel X-nya yaitu 35 dikalikan dengan variabel Y yaitu 630. Hasilnya sebesar 22.050. Selanjutnya pada nomor 2, variabel X-nya itu 41 dikalikan dengan variabel Y 740, maka hasilnya sebesar 30.340. Sehingga dihitung seterusnya sampai dengan data ke-30, maka total dari XY yaitu 435.221. X pangkat 2 didapatkan dari variabel X yang dipangkatkan 2. Pada nomor 1, pada variabel X 35 dipangkatkan 2, hasilnya 1225. Pada nomor 2, pada variabel X 41 dipangkatkan 2, hasilnya 1681, dan seterusnya hingga data ke-30 pada variabel X. Sehingga total dari X pangkat 2 yaitu 23.895. Selanjutnya Y pangkat 2. Y pangkat 2 didapatkan dari variabel Y yang dipangkatkan 2. Pada nomor 1 pada variabel Y yaitu 630 dipangkatkan 2, hasilnya 396.900. Selanjutnya pada variabel Y pada nomor 2 yaitu 740 dipangkatkan 2, hasilnya 547.600, dan seterusnya hingga data ke-30. Maka total dari Y pangkat 2 yaitu 7.928.669. Uji asumsi normalitas
Kriteria keputusan uji asumsi normalitas ada dua, normal dan tidak normal. Kalau yang normal itu jika P-value lebih besar dari 0,05. Kalau yang tidak normal itu P-value lebih kecil dari 0,05. Hasil dan kesimpulan berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan dapat dilihat pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov tes dihasilkan asim sig to-tail sebesar 0,200 sehingga dapat dikatakan normal karena P-value lebih besar dari 0,05. Selanjutnya adalah uji asumsi linearitas. Pada uji asumsi linearitas menggunakan ANOVA table. Pada uji asumsi linearitas juga memiliki kriteria. Kriteria keputusan uji asumsi linearitas dikatakan linear apabila p-value lebih dari 0,05 serta tidak linear jika p-value kurang dari 0,05. Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat dilihat pada ANOVA table, pada bagian deviation from linearity, pada bagian sig, sebesar 0,686, sehingga dapat dikatakan linear karena p-value-nya itu lebih dari 0,05. Menentukan persamaan. Untuk mencari persamaan terdapat dua rumus, yaitu rumus B dan rumus A. Untuk rumus B dapat dicari dengan cara N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, hasilnya 2.791.585 dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X di pangkat 2, hasilnya 155.849. Hasil dari pembagian tersebut adalah 17,91211. Untuk rumus A dapat dicari dengan cara sigma Y dibagi N. Hasilnya 456,83 dikurangi B dikali sigma X dibagi N, hasilnya 447,205771. Hasil dari pengurangan tersebut yaitu 9,627563. Y adalah nilai suatu variabel bebas. Rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 9,627563 ditambah 17,911211X. Koefisien korelasi dengan lambang R kecil, yaitu 0 sampai dengan 1. Kalian dapat mencari koefisien korelasi dengan menggunakan rumus berikut. Dari hasil yang sudah dihitung, memperoleh R yaitu 1,00 dengan arah yaitu positif, dan kekuatannya yaitu korelasi positif sempurna. Jadi, kesimpulan dari jumlah R yang telah dihitung didapatkan sebuah data bahwa koefisien korelasi berjumlah R yaitu 1,000 yang memiliki arah yaitu korelasi positif dan berkekuatan korelasi positif sempurna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi di slide 10, yaitu tentang koefisien determinasi, yaitu dengan rumus R kuadrat atau R pangkat 2, yang dimana R kuadrat ini bisa didapatkan dengan rumus yang sudah saya simpan di sini, yaitu R kuadrat sama dengan
N atau jumlah data yang dikalikan dengan sigma XY dikurangi sigma X lalu dikali dengan sigma Y yang dikuadratkan. Lalu hasil di atas akan dibagi dengan hasil di bawah, yaitu akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Lalu dikali jumlah data atau N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Lalu akan mendapatkan hasil yaitu sebesar 1,000, yang dimana hasil ini bisa didapatkan juga jika R ini itu kan 0,999702. Nah, 0,99702 ini jika dikuadratkan akan mendapatkan 1,000. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa hasil R ini adalah variabel yang mempengaruhi omset penjualan, yang mempengaruhi Y. Jadi kesimpulannya 99% ini mempengaruhi variabel Y, sedangkan 0,1%-nya atau sisanya itu adalah variabel lain yang mempengaruhi omset penjualan. Pada hasil output SPSS, cara yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan adalah metode enter, di mana menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear. Rumus dari persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, yang dimana A ini adalah sebuah nilai yang didapat di kolom B bagian konstan, sedangkan yang B itu adalah nilai dari kolom minat beli. Jadi A bernilai 9,628 dan B bernilai 17,912. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 9,628 ditambah 17,912X. Persamaan regresi linear sederhana, rumusnya Y sama dengan A plus BX. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B. Di unstandardized coefficient, A adalah angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 9,628 dengan nilai positif ini dapat diartikan bahwa omset penjualan atau variabel Y akan bernilai 9,628 apabila variabel minat beli atau variabel X bernilai konstan atau 0. B adalah angka koefisien regresi minat beli atau variabel X pada unstandardized coefficient. Dalam penilaian ini, variabel minat beli memiliki koefisien regresi sebesar 17,912. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satuan variabel minat beli, maka omset penjualan akan menaik sebesar 9,628. Selanjutnya yaitu uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Hipotesis penelitian, HO tidak ada pengaruh minat beli terhadap omset penjualan, HA ada pengaruh minat beli terhadap omset penjualan. Yang pertama adalah membandingkan nilai SIG atau p-value dengan alpha, yaitu 0,05. Di sini sudah ada ANOVA tabel, ya, di mana bagian SIG-nya adalah 0,000. Pada uji hipotesis memiliki kriteria keputusan uji hipotesis nilai SIG. Berpengaruh jika nilai signifikansi atau SIG kurang dari alfa, yaitu 0,05,
Lalu selanjutnya tidak berpengaruh jika nilai signifikansi atau sig lebih dari alfa yaitu 0,05. Maka hasil dan kesimpulan dari tabel ANOVA tadi adalah bahwa nilai F hitung yaitu 46.892,819 dengan signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel religiositas atau X terhadap variabel agresivitas atau Y. Hasil output SPSS. B. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T dibagi menjadi dua. Yang pertama, berpengaruh, yaitu jika nilai T hitung lebih besar daripada tabel. Yang kedua, tidak berpengaruh, yaitu jika nilai T hitung lebih kecil dari tabel. Berikut ini tabel dari hasil output SPSS. Kita dapat melihat pada model yaitu minat beli terdapat pada kolom T dengan hasil 216,547. Hasil output SPSS. Untuk mencari T tabel, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut ini hasil dari perhitungan T tabel yaitu 2,04841. Jadi, hasil dan kesimpulan yaitu berdasarkan nilai T diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 216,547 lebih besar dari T tabel yaitu 2,04841, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel minat beli yaitu X berpengaruh terhadap variabel omset penjualan yaitu Y. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian slide 19 yaitu tentang hasil output SPSS tentang analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi ini bisa dibaca di tabel model summary ya teman-teman, model summary, yaitu pada bagian R yaitu 1,000, yang dimana besarnya koefisien korelasi ini itu memiliki arah yaitu arah positif dan memiliki kekuatan yaitu korelasi positif sempurna. Yang sehingga ketika sudah mendapatkan nilai ini, kalian bisa membuat kesimpulan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 1000 atau 1,00. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,99 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel minat beli konsumen atau X terhadap omset penjualan Y sebesar 99%, sedangkan sisanya sebesar 0,1% omset dipengaruhi oleh variabel lain. Maksudnya itu teman-teman bahwa 99% ini itu didapatkan dari minat beli atau si X-nya. Minat beli konsumennya itu 99%. Nah, sisanya itu kan 0,1%. Ya, 0,1% ini didapatkan dari variabel lain. Contohnya seperti harga atau promosi dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis koefisien determinasi, atau kalian bisa lihat juga di tabel model summary yaitu pada bagian R², yaitu 0,999 atau 99%. Nah, kalian bisa membuat kesimpulannya seperti ini teman-teman. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,999, artinya pengaruh minat beli konsumen atau variabel X terhadap omset penjualan variabel Y sebesar 99,9%, sedangkan sisanya sebesar 0,1% omset penjualan yang dipengaruhi oleh variabel lain seperti pemasaran serta yang lainnya.
Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya serta rekan-rekan kelompok 5 mengucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.